Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finat Kana dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar, NIM 18TNIA 353. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah file presentasi yaitu pengecoran logam dengan menggunakan cetakan pasir. Nah, definisi pengecoran logam dengan cetakan pasir. Pengecoran dengan cetakan pasir merupakan proses pengecoran logam dengan menggunakan pasir sebagai bahan cetak, yang dimana cara demikian paling banyak digunakan di dunia industri saat ini. Hampir semua logam paduan alloy yang bisa dituang pada cetakan pasir. Proses pengecoran dengan cetakan pasir juga dapat digunakan untuk logam dengan suhu cair tinggi, seperti baja, nikel, titanium, dan sebagainya. Pengecoran cetakan pasir juga dikenal dengan istilah sand casting atau sand moly casting. Selanjutnya, sejarah pengecoran cetakan pasir. Pertama, coran dibuat dari logam yang dicairkan dituang ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan mendingin dan membeku. Oleh karena itu, sejarah pengecoran menggunakan cetakan pasir dimulai ketika manusia mengetahui bagaimana cara mencairkan logam, sekitar kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi. Awal penggunaan logam oleh manusia ialah sebagai perhiasan, kemudian berkembang menjadi alat rumah tangga, peralatan pertanian, hingga alat persenjataan seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya jenis-jenis cetakan pasir. Ada beberapa jenis cetakan pasir. Yang pertama, cetakan pasir basah atau green sand molds, yang dimana merupakan cetakan yang banyak digunakan dan paling murah. Cetakan ini sebelum dituangkan logam cair, terlebih dahulu permukaan cetakan dipanaskan atau dikeringkan. Karena itu, kekuatan cetakan ini meningkat dan mampu untuk diterapkan pada pengecoran produk-produk besar, yang dimana dibuat dari campuran pasir, lempung, dan air. Nah, kedua, keunggulan dari cetakan pasir basah yaitu memiliki collapsibility yang baik, memiliki permeabilitas yang baik, serta dapat direklamasi untuk digunakan kembali. Harganya pun juga murah. Nah, kelemahannya yaitu uap lembab dalam pasir dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa produk cor atau beberapa permukaan produk cor, tergantung pada logam dan geometri corannya tersendiri. Kedua, yaitu cetakan pasir kering atau dry sand molds. Dibuat dengan menggunakan bahan pengikat organik, dan kemudian cetakan dibakar dalam sebuah oven dengan temperatur berkisar 204 derajat Celcius hingga 316 derajat Celcius. Pembakaran dalam oven dapat memperkuat cetakan dan mengeraskan permukaan rongga cetakan. Nah, cetakan pasir kering digunakan pada benda tuang yang berukuran besar, yaitu di atas 100 kg. Nah, keunggulan dari cetakan pasir kering yaitu dimensi produk cetakan lebih baik daripada cetakan pasir basah. Kelemahannya yaitu lebih mahal dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Laju produksi lebih rendah karena dibutuhkan waktu pengeringan. Ya, ketiga yaitu pemakaian terbatas untuk coran yang medium dan besar dalam laju produksi rendah atau medium. Tiga, cetakan kulit kering, yaitu merupakan cetakan yang dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah sedalam 1,2 hingga 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Sifat-sifat pasir cetak yaitu mampu dibentuk, tahan temperatur tinggi, permeabilitas yang sesuai, tahan terhadap erosi pada saat dilewati logam cair, serta kuat menahan berat logam cair dan mampu dipergunakan kembali atau direkonstruksi ulang. Kelebihan cetakan pasir yaitu pertama, biayanya murah, mampu membuat bentuk kompleks, desainnya fleksibel, serta pilihan logam yang dapat dicor banyak. Nah,
Bagian-bagian dari cetakan pasir atau sandcasting yaitu ada cavity atau rongga cetakan, yang dimana merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan bentuk kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. Nah, kedua, core atau inti. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Nah, bahan inti harus tahan menahan temperatur cair logam yang paling kurang bahannya dari pasir. Ketiga, getting system. Sistem saluran masuk, yang dimana merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun. Keempat, sprue atau saluran turun, yang dimana merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu, tergantung kecepatan penuangan yang diinginkan. Ketiga, pouring basin merupakan lekukan pada cetakan. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk ke dalam dan masuk langsung dari ladle ke sprue. Nah, keenam yaitu riser atau penambahan, merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Dan ketujuh, pola atau model atau pattern, yaitu sebuah bentuk dan ukuran benda yang sama dengan bentuk asli benda yang dikehendaki atau yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, proses pembuatan cetakan pasir. Tahapan pertama yaitu memadatkan pasir cetak di atas pola. Kedua, melepas pola dari cetakan pasir. Ketiga, membuatkan saluran masuk dan riser. Keempat, lapisan rongga cetak. Kelima, yaitu coran yang memiliki permukaan dalam, misalnya lubang, maka dipasangi inti bila memiliki inti. Keenam, penyatuan cetakan. Dan ketujuh, siap untuk digunakan. Pada umumnya, proses pembuatan cetakan pasir terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembuatan cetakan menggunakan tangan atau manual, dan kedua, proses pembuatan cetakan menggunakan mesin. Nah, proses pembuatan cetakan manual seperti bisa kita lihat pada slide yang saya tampilkan ini, di mana pola seperti yang saya jelaskan tadi, pola disimpan, kemudian ditaburi pasir sambil dipukul atau dipadatkan, seperti itu. Nah, proses pembuatan cetakan dengan tangan, menempatkan pola pada rangka cetak atau drag, lalu dimasukkan pasir cetak, kemudian diayak hingga menutupi permukaan pola. Kemudian memasukkan pasir secara bertahap dan dipadatkan. Nah, ketiga, membalik rangka cetak drag dan taburi serbuk pemisah. Keempat, penempatan rangka cetak cup atau pola cup dan pola saluran turun, saluran keluar dan penambah riser. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa yang bisa dilihat pada slide proses pembuatan cetakan pasirnya. Nah, ini menggunakan inti. Tahapan proses pembuatan cetakan pasir dengan menggunakan inti. Yang kedua adalah proses pembuatan cetakan menggunakan mesin atau mesin pendesak. Pertama yaitu mesin pendesak. Prinsip kerja mesin ini adalah sama dengan manual, tetapi menggunakan mesin untuk mendesak pasir untuk dipadatkan. Prinsip kerja mesin ini adalah menekan pasir cetak ke dalam rangka. Keuntungan mesin ini adalah pada umumnya mesin bekerja tanpa menimbulkan suara bising. Namun kekurangannya pengepresan dilakukan dari permukaan atas. Maka yang lebih padat adalah bagian yang terkena presannya saja. Kedua, mesin pengguncang. Keuntungan cara ini adalah pasir cetak dapat mencapai kepadatan maksimum di sekitar pola. Tetapi bagian pasir yang jauh dari pola kekerasannya berkurang. Selain itu, mesin pengguncang menimbulkan suara bising dan banyak kerusakan pada pola akibat guncangan itu sendiri. Ketiga, mesin guncang desak.
Nah, mesin ini mengkombinasikan antara guncangan dan desakan, gerakan guncangan dan desakan pada pembuatan cetakan pasir. Jika kedalaman rangka cetak tidak terlalu besar, kop dan drag dapat dibuat secara bersamaan. Ini adalah gambar contoh mesin desak, guncang desak. Selanjutnya keempat yaitu mesin pelempar pasir, di mana pada mesin ini pasir cetak dimasukkan ke dalam rangka cetak dengan cara dihempaskan oleh sudu-sudu yang berputar cepat menggunakan roda pelempar. Hempasan secara bertumpuk akan menghasilkan kepadatan yang baik. Nah, seperti kita lihat pada gambar di mana mesin yang mengangkut pasir ini berputar secara kencang dan menghempaskannya ke bawah ke dalam truk atau cetakan. Gitu. Nah, penuangan dengan cetakan pasir atau sandcasting. Proses penyocoran atau penuangan adalah proses pengisian rongga cetakan dengan bahan tuangan yang telah dileburkan atau dicairkan. Berbagai cara penuangan dapat dilakukan sesuai dengan sistem pengecoran yang digunakan. Dapat dilakukan seperti penuangan pada cetakan pasir atau ladle, di mana cetakan dibuat pada rangka cetak logam yang dimana bentuk luar dari cetakan itu sendiri telah didesain sesuai dengan perencanaan dalam proses pengecorannya. Nah, pembongkaran cetakan pasir atau sandcasting. Pembongkaran adalah pekerjaan pembebasan tuangan dari cetakannya termasuk cetak pasir cetak. Alat-alat digunakan sebagai pembongkar biasanya tipe penggetar atau digetarkan yang dipakai untuk menggantikan cara lama dengan membebaskan tuangan dari pasir cetak dilakukan pengumpulan pada rangka cetak. Jadi tipe penggetar ini salah satu cara metode baru yang dilakukan untuk melepaskan suatu produk dari cetakan. Yang pertama, tipe penggetar tempel. Tipe ini alat hanya sekedar ditempel pada rangka cetak, kemudian bergetar secara elektrik maupun hidrolik. Tipe meja penggetar. Meja penggetar bekerja lebih praktis dari penggetar tempel, di mana cetakan hanya diletakkan di atas dan digerakkan. Dan pasir akan rontok menembus lubang pada lantai penggerak dan dengan ban berjalan dikirim kembali ke mesin pendaur ulang. Nah, pembongkaran cetakan pasir. Nah, ini adalah salah satu penggetar tempel, gambar penggetar tempel. Proses pembongkaran cetakan pasir merupakan proses pengambilan hasil jadi coran dari mesin cetak dan cetakan. Proses ini tergantung pada macam dan cara pembuatan cetakan. Antara lain memakai drag tanpa rusuk. Tipe ini digunakan pengucuran benda-benda tertentu. Metode pembongkaran drag dan kop lebih sederhana, namun kemungkinan bingkai menjadi rusak lebih besar dari tipe rusuk. Nah, sekarang memakai dengan drag dengan rusuk. Tipe pengucuran drag dan kop dengan memakai rusuk banyak digunakan saat ini. Rusuk-rusuk ini dibongkar membentuk persegi 4 atau bujur sangkar dan diikat dengan pin-pin. Tujuan memakai rusuk ini, jika pengucuran sudah selesai, pembongkaran lebih mudah dilakukan. Nah, ketiga, tidak memakai rangka cetak. Rangka cetak tidak harus dipakai pada proses pengecoran logam. Rangka cetak dapat digantikan bila menggunakan mesin cetak dan mesin inti. Bila pengecoran dilakukan tanpa rangka cetak, penyingkiran pasir dilakukan langsung dengan meletakkan coran dan cetakan di atas mesin pembongkar. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan pasir atau sandcasting. Pertama, teknik pemadatan atau pada cetakan pasir cetak atau basah atau pincet. Pemadatan. Cetakan pada metode pasir cetak basah dimaksudkan untuk mendapatkan kekerasan atau kekuatan sehingga pasir cetak mampu menahan tekanan-tekanan ataupun pengaruh-pengaruh mekanik baik dari cairan logam maupun dari lingkungannya atau dari luar. Syarat-syarat pasir cetak. 1. Mempunyai sifat mampu bentuk maupun bentuk
sehingga mudah dalam pembuatan cetakan dengan kekuatan yang cocok. 2. Permeabilitas yang cocok. Dikhawatirkan pada hasil coran mempunyai cacat seperti rumput penyusutan, gelembung gas atau kekerasan permukaan, kecuali jika udara atau gas yang terjadi dalam cetakan waktu penuangan disalurkan melalui rongga-rongga di antara butir-butir pasir cetakan dengan kecepatan yang cocok. Ketiga, distribusi besar butir yang cocok, di mana permukaan coran diperluas jika coran dibuat dalam cetakan yang berbutir halus. Tetapi kalau butir pasir terlalu halus, gas cegahan keluar dan membuat cacat, yaitu gelembung udara. Keempat, tahap tahan terhadap temperatur logam yang dituang. 5. Komposisi yang cocok akibat dari temperatur tinggi logam. Bahan yang tercampur mungkin menghasilkan gas atau larut dalam logam. Ini yang tidak dikehendaki. Keenam, mampu dipakai ulang atau mampu dipakai lagi ke rekonstruksi ulang. Pasir harus dapat dipakai berulang-ulang supaya ekonomis, dan yang intinya adalah untuk menghemat biaya. Dan ketujuh, pasir juga harus murah. Sekian presentasi dari saya yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada sesuatu kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.